Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wayuni dengan NPM 5019125 dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Majelis Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit materi tentang pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai komponen yang saling berkaitan. Oleh karena itu, dalam proses pengembangan kurikulum 2013 tidak hanya menuntut keterampilan teknis dari pihak pengembangan terhadap pengembangan berbagai komponen kurikulum. Tujuan kurikulum 2013. Setiap yang dikemukakan di berbagai media massa bahwa melalui pengembangan kurikulum 2013 kita akan menghasilkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik berupa paduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didominasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara kontekstual. Landasan kurikulum 2013. Setiap tahap dalam pengembangan kurikulum 2013, perencanaan atau perancangan, penyusun kurikulum, implementasi, serta evaluasinya harusnya memperhatikan landasan-landasan pokok serta prinsip dasar pengembangan kurikulum. Landasan ini diperhatikan sebagai pinjaman awal bagi pengembang dan perancang kurikulum. Dan alasan sangat menentukan corak dan bentuk kurikulum yang akan dilahirkan nantinya. B. Dasar pertimbangan kurikulum 2013. Kurikulum dapat dipahami sebagai semua pengalaman yang diperoleh oleh peserta didik dari proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pengalaman tersebut sangatlah penting dan tidak boleh digeserkan peserta didik. Maka kurikulum 2013 harus disusun sebaik mungkin agar diperoleh hasil pendidikan sebagaimana yang telah digariskan pada tujuan pendidikan nasional. C. Rasional pengembangan dan pelaksanaan kurikulum 2013. Perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. 1. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidikan, dan standar kependidikan. Yang kedua yaitu tantangan eksternal. Tantangan eksternal ini dihadapi di dunia pendidikan, antara lain terkait dengan tantangan masa depan, kompetensi yang perlu ditemukan di masa depan, persepsi masyarakat, pengembangan pengetahuan dan pedagogik, serta berbagai fenomena negatif yang mengemukannya. Yang keempat, penguatan tata kelola kurikulum. Penguatan tata kelola kurikulum pada kurikulum 2013 ini, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan standar kompetensi kelulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidik nasional, dan kebutuhan. Yang kelima, pendalaman dan peluasan materi. Hasil analisis lebih jauh untuk studi TIMSS dan PIRLS menunjukkan bahwa soal-soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dibagi menjadi 3.
yaitu low. Low untuk mengukur kemampuan sampai level cloning. Yang kedua, intermediate, yaitu untuk mengukur kemampuan sampai level applying. Dan yang ketiga, hing. Hing untuk mengukur kemampuan sampai di mana level Theasoning 2. Baiklah, itulah tadi sedikit materi penjelasan tentang kurikulum 2013. Semoga saya yang jelaskan tadi itu bermanfaat untuk kalian semua, dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.